Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di Ibo Channel. Di video kali ini aku akan membahas komentar dari video ini. Nah, dari video ini ada yang komentar seperti ini ya. Yang aku tangkap dari komentar ini, kakak ini mau dispilkan produk ataupun alat apa aja yang kita pakai untuk konten. Nah, oke, di video kali ini aku akan review alat konten apa aja yang aku gunakan pada saat di video tersebut ya. Mulai dari mikrofon, dan sebenarnya nggak cuma pakai mikrofon ini aja, aku juga punya pakai alat bantu lagi di bawah sini. Dan aku juga akan review alat lainnya untuk konten seperti ring light dan yang lain-lain. Oke, simak videonya sampai selesai. Mungkin video ini juga akan bermanfaat buat kalian para konten kreator pemula yang lagi cari alat-alat bantu untuk menunjang video konten kalian. Simak videonya sampai selesai ya guys. Nah, mungkin di video tersebut yang nampak hanya mikrofon ini saja. Nah, ini yang aku pakai adalah mikrofon kondenser by Bonkyo Audio dengan tipe MK700. Mikrofon MK700 ini adalah tipe mic kondenser yang sudah mempunyai fitur phantom power dengan colokan XLR seperti ini ya. Nah, mikrofon ini tidak bisa kita gunakan langsung ke alat rekam ataupun ke HP. Untuk alat bantunya, di bagian bawahnya sebenarnya aku pakai alat ini. Ini namanya adalah soundcard. Soundcard ini adalah bantu untuk memperbaiki kualitas audio pada saat kita live streaming. Soundcard ini juga biasanya dipakai untuk orang-orang yang suka karaokean di live streaming, yang suka bikin konten podcast, rekam suara, atau cover lagu. Ini bisa digunakan ya. Kita review lebih lanjut untuk soundcard Q7 ini. Soundcard Q7 ini dibanderol di harga 400 ribuan untuk saat ini. Harga-harga awal launching dia harganya di sekitar 800 ribu. Di soundcard Q7 ini dia mempunyai fitur andalannya, yaitu fitur peredam kebisingan yang ada tingkatannya. Yang pertama ada tingkatan peredam kebisingan di noise 1, di noise 2, di noise 3. Ini fungsinya dia bisa meredam kebisingan. Lalu di soundcard ini sudah dilengkapi dengan sound effect lucu seperti efek ketawa, tepuk tangan, suara kiss, dan yang lainnya. Totalnya ada 12 untuk fitur sound effect. Lalu di bagian tengah sini di soundcard Q7 ada 7 tombol untuk mode vokal. Ada electric sound, mode vokal karaoke, ada mode pop, primal sound, pro, MC, recording studio, pro, dan karaoke. Nah, aku tadi sudah bilang alat ini biasa digunakan para kreator untuk karaokean di live streaming. Nah, mungkin buat kalian para penonton atau para kreator pemula masih bingung tuh, mereka yang karaokean di live streaming suara musiknya oke, suaranya merdu. Beda kalau kita live streamingan pakai speaker simpen depan kamera. Nah, mereka tuh pakai alat-alat ini namanya soundcard. Untuk soundcard banyak juga untuk tipenya. Seperti yang punya aku sini, itu semua soundcard semua. Ada fitur elimination. Fitur elimination ini fungsinya dia tuh bisa menyamarkan suara vokalis asli pada saat karaokean. Lalu di sini ada fitur mute untuk mengheningkan suara soundcardnya. Jadi kalau kita ngomong tetap suara kita nggak bakal masuk ke live streamingnya, seperti itu ya. Ada namanya fitur ducking. Fitur ducking ini berfungsi untuk menenggelamkan dan menaikkan suara musik ketika kita berbicara jadi ala-ala penyiar radio. Jadi ada masanya ketika kita play musik dengan backsound yang kencang, ketika ngobrol tuh musik pelan sendiri. Nah, di soundcard ini ada fitur yang seperti itu. Lalu di sini ada fitur Bluetooth untuk menyambungkan ke perangkat musik. Misalkan nih kita mau ngonten ataupun karaokean di live streaming, tentu saja butuh musik. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan fitur Bluetooth untuk menyambungkan ke perangkat musik. Bisa dikoneksikan dengan HP, laptop, iPad, tablet, smart TV, sudah bisa ya. Lalu di sini ada fitur 48 volt phantom power. Ini untuk mic phantom powernya. Phantom power adalah sistem power booster supaya suara kita lebih jernih, lebih keras, lebih gede lagi kedengarannya pada saat di live stream. Nah, di soundcard Q7 dia ada 3 tombol. Di sini kita bisa menjeda musik dari soundcardnya, bisa memplay musik sebelumnya dan memplay musik berikutnya. Di soundcard Q7 ini dia ada potensio atau pengaturan volume secara manual. Mulai dari volume mid, treble, bass, mid, dan bass untuk mengatur suara vokal kita biar kedengarnya lebih enak dan lebih jernih pada saat live streaming atau perangkat rekam. Di bagian jalur belakang, si soundcard Q7 ini dia mempunyai port yang sangat lengkap. Mulai dari
Pengecasan. Untuk pengecasannya Q7 sudah menggunakan port Type-C. Lalu di sini untuk port Type-C yang kedua yaitu jalur OTG Live. Jadi kalau misalkan kalian mau rekam suara ataupun live streamingan lewat laptop atau komputer bisa menggunakan jalur OTG Live. Kelebihan dari jalur OTG Live, suaranya apabila kita play musik, dia suaranya lebih stereo. Dan di bagian soundcard ini ada tulisan Live 1, Live 2. Ini untuk mengkoneksikan HP untuk live streaming dengan kabel jack audio 3,5 atau kabel aux. Jadi satu perangkat soundcard ini kita bisa sambungkan ke dua perangkat. Di sini ada colokan yang tulisannya accompany atau accompany ya. Tulisan accompany ini dia tuh untuk jalur musik, input musik. Jadi musiknya bisa kita masukkan lewat dua jalur. Yang pertama lewat Bluetooth, yang kedua bisa lewat kabel. Ada colokan port headset untuk monitoring suara dan juga earphone. Jadi pakai soundcard ini kita wajib pakai headset ataupun pakai earphone untuk memonitoring atau mengkontrol suara kita ke perangkat rekam ataupun ke perangkat live streaming. Karena di soundcard ini tidak ada speaker. Ini ada colokan kondenser 1 dan kondenser mic 2. Jadi port mic-nya si soundcard Q7 ini dia mempunyai 4 port mic, 2 colokan mic kondenser dengan jack audio 3,5, 1 mic dynamic dan 1 mic XLR. Nah, lalu cara pakainya seperti apa? Mudah dan gampang banget guys. Untuk cara pakainya aku akan spillkan sekarang. Oke, untuk cara pemakaiannya, soundcard Q7 ini dalam keadaan mati, kita tekan dan tahan sampai lampunya nyala semua seperti ini. Setelah lampu RGB-nya nyala seperti ini, di bagian bulatan-bulatan ini, kita aktifkan semua fitur. Ada tanda min, ada tanda plus. Kita putar ke tanda plus seperti ini. Kita aktifkan semua dulu, nanti kita sesuaikan untuk suaranya ya, bisa kita atur, bisa kita kurangi, bisa kita tambahkan lagi. Setiap pembelian soundcard biasanya sudah dikasih dengan kabel koneksi. Ada kabel USB Type-C, bisa sebagai pengecasan ataupun untuk live streaming di laptop atau komputer. Ada kabel audio jack 3,5. Kabel audio jack 3,5 ini kita gunakan. Nah, oke, di bagian belakang ini ada jalur koneksi yang bisa kita koneksikan dari soundcard ke HP atau ke perangkat rekam. Di sini ada tulisan Live 1, Live 2. Kabel audio jack 3,5 ini kita masukkan ke line Live 1 atau Live 2. Contohnya seperti ini. Di sini ada dua ujung. Oke, ujung satunya kita masukkan ke Live 1 atau Live 2. Ujung yang ini kita masukkan ke perangkat rekam atau ke HP buat live streaming. Biasanya ini kita colokan ke bagian colokan headset HP. Untuk mic-nya, di sini aku pakai mic MK700. Mic MK700 adalah mic yang sudah support phantom power dengan colokan XLR seperti ini. Nah, untuk mic-nya kita colok ke bagian sini. Nah, seperti ini, colok ke bagian sini sampai suara truk berarti itu udah terkoneksi secara lengkap. Nah, untuk supaya kita bisa mengontrol suara kita ke live streaming, kita wajib menggunakan headset ataupun earphone. Ini untuk monitoring suara. Untuk headset dan earphone kalian bisa gunakan seperti headset gaming, headset bando, atau earphone biasa seperti ini. Nah, oke, untuk monitoringnya di video itu aku pakai headset biasa seperti ini, jadi tidak kelihatan ya. Sini kita masukkan ke bagian headset. Oke, seperti ini. Oke, jangan lupa ini kita koneksikan ke HP buat live streaming. Nah, ini adalah hasil suara menggunakan soundcard Q7 dengan mic MK700. Nah, di soundcard ini kita bisa mengatur suara bahkan dari volume mic, volume treble dan bassnya. Bahkan kita menambah efek gema seperti ini bisa. Ke soundcard ini juga kita bisa menambah musik ya. Tapi mohon maaf nih, aku nggak bisa nambah musik karena untuk di YouTube itu sulit untuk klaim hak ciptanya ya. Nanti kita coba untuk spillkan pakai musik bawaan dari YouTube-nya. Ini bisa kita pakai untuk backsound. Nah, kalau misalkan banyak nih orang yang karaokean ataupun yang sholawatan, ngonten-ngonten suara syahdu merdu ada gemaknya, ini pakai soundcard, ada tulisan reverb atau efek gema kita bisa atur seperti ini. Tanpa gema bisa kita kurangin aja hasil suaranya seperti ini. Ada tombol sound effect seperti efek-efek lucu, efek ketawa, efek apa lagi? Nah, seperti ini. Jadi ini juga bisa kalian gunakan.
Nah, jadi ini juga bisa kalian gunakan untuk konten reaction, untuk konten podcast, rekam suara, dan yang lainnya biar lebih live streaming-nya lebih seru, lebih lucu. Nih, pakai suara-suara seperti ini, kita tinggal satu tekan aja, ada tombol ketawa, tepuk tangan, suara tembak-tembak, dan yang lainnya juga ada. Di sini aku pakai mode vokal karaoke, aku simpan di meja seperti ini, jadi si soundcard-nya nggak kelihatan, cuman kelihatan mic-nya aja, seperti itu ya. Itu untuk alat-alat yang aku pakai di video tersebut. Tetapi ada juga alat-alat lain yang biasa digunakan para konten kreator, bukan pakai soundcard seperti ini, melainkan seperti clip on yang pertama tadi aku pakai. Nih, seperti ini. Ini adalah clip on. Ini adalah clip on dari Mixio. Nah, ini adalah clip on dari Mixio. Bisa kalian gunakan untuk konten di luar ruangan atau di dalam ruangan. Ini terdiri dari receiver dan mikrofon. Ini untuk receivernya kalian bisa masukkan ke port HP atau ke colokan casan HP. Untuk si Mixio-nya ini untuk mikrofonnya bisa kita jepit di kerah baju ataupun di hijab biasanya kalau cewek-cewek. Ini bisa kalian gunakan untuk konten di luar ruangan, nge-vlog ataupun live streamingan supaya suara kita stabil walaupun kita jaraknya jauh dari HP, dari alat rekam, walaupun kita jauh jalan-jalan tapi tetap suaranya tetap stabil. Pada saat konten kita pun butuh pencahayaan yang cukup. Untuk pencahayaannya di sini aku pakai lighting LED dari Mixio PL26. Untuk lighting kalian bisa gunakan ring LED seperti biasa, tapi aku pakai Mixio PL26 dan ini untuk deskripsi produknya. Hasil cahaya dari LED ini lebih terang dibanding ring LED tripod seperti ini. Tapi ring LED tripod ini juga bisa disesuaikan dengan ukurannya ya. Jadi nanti semakin gede semakin terang juga, ya nggak sih? Nah, itu adalah alat konten yang aku gunakan pas waktu video tersebut. Tapi setiap video aku pakai alat-alat lain juga selain alat yang tadi. Di next video aku mau review lagi nih guys. Menurut kalian mau alat konten apa lagi yang mau kita review? Mau mikrofon, soundcard, ataupun lighting atau pencahayaan bisa kita review satu persatu dan juga tutorial cara pakainya. Di sini juga aku punya banyak soundcard. Soundcard ini alat untuk membuat suara kita lebih jernih, lebih enak lagi pas saat di live streaming. Siapa yang setuju kalau aku bahas review tentang soundcard dan alat-alat konten lainnya? Langsung komen di video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri, saya Febriani. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.